Oke. Lu pada ngapain aja nih? Lagi main doang ini. Gue mau main PB kagak jadi. Sekarang dulu dan kita tetap WFH namanya. Evan gimana banyak tugas begini? Iya. Buat apa? Gue bosen Pak, gue bosen. Happy. Bosen Happy apa? Kacau, Bon. Kalau udah kayak gini mah. Bro, ini kan cobaan, bro. Nah, iya, nggak udah. Oke. Lama kali. Udah mulai acaranya? Hah? Oh, udah. Udah. Oh iya ya. Udah dulu. Udah. Perkenalan dulu, guys. Le. Perkenalan, Le. Halo guys, nama gue Wisnu Fahrul Raji dari S1 MTLB dengan NIM 117050503-103. Selanjutnya. Dilanjut gue ya. Gue Andika Satria Prima, kelas S1 MTLB, NIM 170505031019. Oke, lanjut. Nama gue Benyamin Bona dari S1 MTLB 2017, ITL Trisakti dengan NIM 17050303119. Ya, lanjut. Kalian udah pada tahu nggak sih apa sih itu Industri 4.0? Gue masih bingung nih. Gua sih tahu ya. Jadi tuh macamnya kayak gini nih. Kayak teknologi baru tuh yang jaringan via jaringan online gitu. Apa sih? Ya Maksudnya pabrik-pabrik online atau toko-toko udah mulai via online, persaingan dagangnya online gitu. Oh, gitu. Terus kalau yang dimaksud 4.0 itu apa sih? Yang 4.0-nya itu loh. Itu apa sih? Gue masih kurang tahu nih. Oh, kalau 4.0-nya itu masalah untuk apa? Perkembangan teknologi. Kita sekarang ada di era kan, di mana semuanya teknologi. Dari kita dagang, dari kita untuk main online, terus juga sekarang pekerjaan-pekerjaan pun udah jarang yang namanya manual. Contohnya kita aja di pelabuhan aja udah ada namanya crane, udah namanya pakai robot sebagian pelabuhan. Kita pun juga mungkin nanti akan nyusul, walaupun di pelabuhan-pelabuhan kita belum ada. Terus juga apa namanya, untuk perdagangan pun juga sekarang online, kayak misalnya ada di platform Tokopedia, Shopee, dan lain-lain sebagainya. Oh, gitu ya. Oke. Jadi, Industri 4.0 ini mengacu kepada perkembangan teknologi ya, dan juga kekreatifan seseorang untuk berbisnis, seperti itu. Ya, benar. Menurut kalian aneh gak sih di perkembangan era industri 4.0 ini? Dan pengaruh gak sih untuk yang lainnya? Kalau menurut gue ya, ada anehnya dan enggaknya nih. Kalau yang enggaknya itu, semakin kesini kita tuh semakin baik pengetahuan. Dan juga kita nggak gaptek-gaptek amat gitu loh kalau sama kemajuan teknologi yang sekarang. Terus yang selanjutnya itu, kita bisa bersaing juga sama negara-negara lain gitu loh. Dan intinya balik lagi kita nggak ketinggalan dengan teknologi yang ada sekarang. Terus kalau anehnya itu yang apa ya? Yang tadinya kita tuh kerja sendiri, maksudnya kita gitu ya, kita yang kerja, tapi kok lama-lama jadi kayak jadi agak males gitu gara-gara semakin majunya teknologi gini loh. Jadi yang ada kita nggak kerja gitu loh. Jadi yang ada bikin kita males. Ya cuma rebahan doang ya. Iya, jadi jatuhnya kita cuma rebahan, terus mantengin HP. Jadi kalau menurut gue sih aneh gitu loh. Jadi kayak gimana gitu kalau kita nggak gerak. Nah, kalau menurut gue sih gitu. Oh gitu. Oke. Tunggu guys. Apa tuh? Buat teman-teman yang nonton, kalau mau sediain makanan apa aja, makan aja, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, jangan sebelum makan. Oke. Oke. Ya, jangan lupa doa. Oh iya, doa buat kalian, jangan lupa doa. Yang punya agama, kalau nggak punya agama, ya elah. Hari gini nggak punya agama. Kasih tahu. Lanjut ya. Terus juga dampaknya apa sih dari kehidupan kita di era modern ini? Kalau dampak sih tadi sih kayak
kalau menurut gue pribadi ya, kalau dampak tuh sama kayak gini. eh Ya makin dimanjakan tuh. Jadi kayak orang kayak macam-macam kita nih yang kaum rebahan gini ya balik lagi jadi dimanjain, jadi makin malas gitu. Ya orang lu biasa beraktivitas, mungkin orang-orang tua kita gitu ya, yang biasanya harus keluar gitu, cari informasi bla 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 bla. Sekarang dengan industri 4.0 ya dampaknya sih ya sebenarnya positif, ada negatifnya juga ada. Yang buat era kita ini kita jadi dipermudah nih untuk anak-anak yang seperti kita nih di era yang kayak gini. Ya mau gimana lagi ya? Mungkin teknologi yang membuat kita menjadi dimanjakan gitu. Makanya biar lebih simpel dan lebih modern, jadi kita lebih enak aja itu buat kedepannya. Kalau negatifnya tetap kita jadi dimanjakan, positifnya lebih mudah. Kayak gitu sih Nah, kalau iya, menurut gua, lebih enak aja. iya. Oke. Sama Oke. kayak jawaban gue tadi. Ya, berarti Kayak sama gitulah, ya, Bapak hampir Wisnu dan Iya. Bapak Bona ya. bener. Heeh. Intinya kemajuan teknologi ini semakin maju teknologi itu semakin males kita udah gitu aja. Bener. Oke. Bikin Oke. kita males. Bener. Yuk lanjut. Tunggu deh. Kayaknya menurut lu pada nih, peluang Hmm. bisnis di 4.0 ini bisa dimanfaatkan nggak dengan begitu cepat dan mudah gitu? Karena teknologi yang makin cepat dan makin tinggi, makin modern. Oke, peluang bisnis. Kalau menurut gua peluang bisnis tuh makin bertambah ya. Karena kenapa? Orang yang biasanya, contohnya orang yang berdagang. Biasanya orang berdagang itu kita harus cari lahan nih. Di mana nih untuk berdagang nih? Dagang apa nih yang kita laku nih? Sekarang enggak. Kita pakai namanya e-commerce, balik lagi. Ada platform namanya Tokopedia. Orang-orang sekarang yang mikir untuk dagang apa. Sekarang udah tinggal apa aja dagangnya sekarang laku. Kayak terutama kita dulu pengen dagang makanan, kita nyari stand yang ramai untuk penghasilan kita nambah, ya kan? Terus juga untuk modal kita balik. Tapi di sisi lain kita harus mikir juga di tempat itu ramai tapi harganya pasti melonjak untuk nyewa kos-kosan, nyewa kos-kosan, nyewa kayak semacam kios atau lahan lah di situ. Terus juga untuk dagang-dagang yang lainnya pun juga bakal laku. Seperti kayak elektronik aja pun dari e-commerce aja udah laku. Bener. Itu sih menurut gua. Gitu. Jadi nih, menurut lu pada nih, lu tahu nggak sih contoh signifikannya nih di persaingan dagang yang paling terbaru di era disrupsi gitu. Apa sih lupa Disrupsi, Pak. Disrupsi. Oh ya, oke. Disrupsi. Belum lah, namanya orang kan gitu. ada salahnya ya guys. Ya, bener nggak? Iya. Selalu. Nih ya, bagi gue ya, contoh persaingan yang terkini nih di era disrupsi ini. Yang pertama, kita lihat aja sekarang ya, kayak HP-HP gitu kan, kayaknya kesini-sini pabrikan HP tuh kayak ngadu kecanggihan gitu loh teknologinya. Misalkan kayak sekarang nih, Samsung sama Apple. Samsung keluarin nih HP dengan kamera yang 108 megapiksel. Dulu-dulu mana ada kayak gitu kan. Ibaratnya HP aja sekarang bisa kayak kamera. Apple ngeluarin nih kamera yang bisa ngeluarin 3D illustration. Jadi tuh kayak di kameranya itu bisa ada ilustrasi kayak barang-barang 3D. Misalkan lu kalau mau naruh di ruangan itu tuh, di sudut ruangannya pengen lu taruh meja. Nah, itu ilustrasi mejanya tuh bisa tuh kayak dikeluarin dari dari kameranya itu. Jadi semakin kesini tuh semakin canggih. Dan juga di sekarang ini tuh nggak cuma teknologi aja yang dipersaingkan. Jadi kreativitas dari, misalkan dari e-commerce nih, kreativitas untuk mengiklaninnya kayak gimana. Kan biasanya tuh ada tuh inovasi-inovasi dari iklan-iklannya itu, kayak misalkan, kita ambil contoh kayak Tokped, ini kayaknya keren nih. Terus Bukalapak nih juga ada bikin, terus Shopee juga ada. Nah, kalau menurut gue sih kayak gitu. Jadi nggak cuma adu kecanggihan teknologi aja ya, jadi kreasi dari apapun itu tuh juga bisa dipersaingkan gitu. Persaingan dagangnya gitu ya.
Iya. mengmodernkan gitu ya. Iya. Jadi antara teknologi dan kreasi kita seperti itu. Berarti bisa ketat juga persaingan antara para pedagang berarti ya dengan kreasi-kreasinya ya. Iya benar. Jadi kan orang kalau ngelihat ya kalau misalkan ya lu jualan nih, tapi kayak ya gitu-gitu aja flat nggak ada kreasi-kreasinya pisan ya. Jadi orang juga malas beli, bener. Malas. Ya contohnya gue kalau ngeliatin orang kayak jualan, ya gini-gitu doang apaan gitu. Enggak cari yang lainnya pasti kayak gitu. Bener dah. Iya sih, gue hampir kayak gitu juga, tapi ya iya juga sih bener-bener. Oke, teman-teman udah pada paham belum? Iya Kalau tuh, udah misalnya pada paham. belum paham atau lebih paham, boleh bertanya atau menjelaskan di bawah kolom komentar nanti guys. Oke? Biar Atau sama-sama Jangan juga, mengerti. lupa jangan malu-malu untuk bertanya ya di bawah. Benar, biar sama-sama mengerti dan sama-sama paham berbagi ilmu itu baik untuk kita semua. dan jangan lupa kira-kira sarannya apa nih buat kita ke depannya. Siapa tahu kan nanti kita bisa bikin konten lagi kan. Jadi biar kita tahu gitu apa yang kalian mau. Seperti itu. Benar, gue setuju nih untuk hal ini. Hal ini hal Oke, positif. mantap. Iya, positif parah ini. AdSense juga ada Nah. di sini AdSense. Boleh. Yeah. Ya itu Nah, kita ini kebelakangkan dulu ya, kita kebelakangkan ya. itu. ya. Yang penting ilmu untuk teman-teman sekalian aja. ilmu, kita bagi-bagi ilmu benar. Seperti itu. Oke, gue Ini mau ngasih contohnya- kesimpulan nih. Gue boleh ngasih Oke, kesimpulan gak nih? Atau teman-teman Ya. sendiri yang mau kasih kesimpulan? Kayaknya lah dari luar aja deh nggak apa-apa. Nanti mungkin kita bisa tambahin sedikit lah. Oke. Iya. Jadi buat teman-teman sekalian nih yang udah paham atau yang belum paham, kalau menurut kita atau saya pribadi, intinya industri 4.0 itu ada era teknologi yang berbicara. Tiba-tiba ada yang online gitu ya kan. Jaringannya jadi lebih permudah. Terus contohnya itu ya angkutan umum kayak macamnya jadi taksi online ada apa segala, ojek online bla 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 bla. Jadi mempermudah kalangan pembisnis dari yang kecil menengah sampai atas bisa menjajakan pasar produknya di pasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, segitu ya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau kasih pendapat kesimpulan. Dan jangan lupa juga di era disrupsi ini nggak cuma teknologi aja yang yang dikembangin. Jadi kreasi kita tuh juga harus dikembangin gitu loh. Jadi nggak selalu teknologi mulu, tapi bagaimana kita juga memasarkan produk kita tapi dengan cara yang kreatif gitu. Jadi semakin kita kreatif, semakin juga orang-orang tuh tertarik dengan produk-produk kita. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Itu tambahan saya. Nah, tambahan sedikit lagi di era globalisasi juga, di era disrupsi 4.0 ini juga nggak usah khawatir untuk kedepannya bagaimana. Nanti gue nggak dapet kerjaan dan sebagainya, nggak usah khawatir. Lu bikin YouTube aja, lu bikin channel. Nah, balik lagi untuk ke kreativitasnya, ya kan? Dari situ lu bisa ngembangin kreativitas lu dan juga ya di era disrupsi ini duit yang nyari lu sih sekarang. Udah gitu aja sih. Benar. Jangan selalu beranggapan kita yang nyari duit, tapi duit itu nyari kita. Benar. Setuju. Mantap, setuju. Mungkin sekian ya teman-teman yang udah nonton, yang udah tahu juga atau mengerti. Balik lagi, jangan lupa kasih saran, kasih pertanyaan atau kasih lebih penjelasan daripada yang kami bahas. Oke? Dan kalau misalkan kita masih ada yang salah atau menjelaskannya masih tidak benar atau nggak jelas, tolong kasih ini juga ya komentar di bawah. Jadi biar kita bisa memperbaiki apa yang bakal kita buat ke depannya seperti itu. Oke, penutup acaranya kayaknya kita bakalan kasih sebuah pantun kayaknya. Enak kali ya pantun buat teman-teman sekalian. Boleh. Boleh. Lanjut. Ada mau teman-teman yang bisa pantun? Kalau bisa pantun, komen juga di bawah. Jangan lupa. Kasih tahu, jangan. Pantun. Malu. Ada atau dari temen gue nih, si Andika atau si Wisnu, atau mau ngasih pantun?
Mungkin Bapak Wisnu. Gue gak jago pantun. Bona aja kali, Bona. Bon aja kali ya, Bon. Kasih tahu, Bon. Tapi kalau Silakan, pantunnya Bon. garing nggak apa-apa kan teman-teman? Gak apa-apa. Yang penting pantun. Pergi ke pasar beli buah. Cakep. Cakep dong. Pergi ke pasar beli buah. Pulangnya naik Gojek. Cakep. Apa ya? Lupa gue. Iya. Ya, pokoknya itulah intinya. Kalau ada salah kata apa segalanya, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Terima kasih guys sudah nonton. Oke, Bye-bye. saya juga ucapin terima kasih terutama pada Pak Dedi, dosen kami di mata kuliah Intermediary Business Management. Semoga video ini melengkapi tugas kami dalam mata kuliah. Terima kasih untuk Pak Dedi. Terima kasih, Pak, untuk semuanya. Bye-bye. Bye.